Film ini dimulai dengan Marcus Garen, seorang pembunuh bayaran terbaik yang bekerja untuk sebuah organisasi misterius. Ia mendapat misi dari sahabat sekaligus mentornya, yaitu bernama Robert Giant. Marcus kemudian menuju sebuah klub malam untuk melaksanakan tugasnya. Di sana, ia melihat targetnya, yaitu seorang bos mafia Tiongkok yang masuk ke kamar mandi bersama dua pengawal. Dengan tenang dan penuh keahlian, Marcus bergerak menghampiri, lalu menghabisi kedua pengawal itu secara cepat dan efisien, sebelum akhirnya menembak sang target tepat sebelum pria itu sempat melakukan hajatnya. Setelah misi selesai, Marcus kembali ke rumah persembunyiannya yang sangat rahasia. Ia melepas kumis palsu yang digunakan sebagai penyamaran, lalu mengunggah konfirmasi bahwa target sudah berhasil dihabisi kepada organisasinya. Saat bersiap untuk pulang, ia menerima panggilan telepon dari Giant yang mengucapkan selamat atas keberhasilan misi tersebut, sekaligus menawarkan pekerjaan baru untuk esok hari. Marcus awalnya enggan karena hari itu adalah hari ulang tahun pernikahannya dan ia sudah merencanakan makan malam romantis bersama sang istri, yaitu Amy. Come on, the world doesn't stop for us. Namun Giant terus mendesak hingga akhirnya Marcus menyetujui kontrak baru tersebut. Alright, what time? Keesokan harinya, Marcus berada di rumah bersama Amy dan putri mereka, yaitu Kimberly. Mereka terlihat bahagia dan bersemangat menantikan makan malam perayaan nanti malam. Okay, I gotta go. Love you. Love you. Marcus kemudian pamit dengan alasan bekerja, padahal sebenarnya ia pergi ke rumah persembunyiannya untuk mempersiapkan penyamaran barunya. Sementara itu, Amy bersiap-siap untuk kencan romantis mereka malam itu. Namun tiba-tiba ia menerima pesan dari ponsel Marcus yang memberitahu adanya perubahan rencana untuk makan malam. Tanpa ia sadari, pesan itu sebenarnya adalah tipuan. Malam itu, Marcus yang sudah menyamar berada di lokasi misi. Ia melihat targetnya masuk ke sebuah ruangan belakang bersama dua pria lain. Marcus mengikutinya tanpa tahu bahwa Amy juga datang ke lokasi tersebut dan tanpa sengaja melihat Marcus dalam penyamaran. Amy kemudian mencoba mengikuti suaminya, namun tersesat ke arah yang berbeda. Di ruang belakang, tiga pria asal Eropa memperlihatkan sebuah chip canggih yang berhasil mereka curi dan mereka berniat menjualnya kepada penawar tertinggi. Marcus perlahan mendekati ruangan itu, sementara Amy masih berusaha mencari keberadaannya. Ketika masuk, Marcus langsung melepaskan tembakan akurat yang menewaskan para penjahat satu persatu. Can I help you? Hey, brother. Salah satu dari mereka sempat melawan, namun Marcus berhasil mematahkan kakinya. Tiba-tiba muncullah seorang pria yang memakai setengah baju dan membawa shotgun, tetapi Marcus mampu mengalahkannya dengan menggunakan kaki meja sebagai senjata. Sang penjahat terakhir berusaha menembaknya, namun Marcus kembali menunjukkan keahliannya dan berhasil menewaskannya. Saat hendak keluar, Marcus terkejut melihat Amy berdiri di ambang pintu dengan tubuh penuh luka tembakan. Amy ambruk ke dalam pelukannya dan Marcus hanya bisa menjerit penuh amarah. Satu tahun kemudian, Marcus masih dihantui mimpi buruk tentang Amy. Ia tidak pernah pulih dari trauma yang kehilangan istrinya. Kini ia tinggal bersama Kimberly, sementara ibu Amy ikut menetap untuk membantu merawat cucunya. Suatu pagi, sang ibu menasihati Marcus agar lebih memperhatikan Kimberly karena sejak kematian Amy, ia menjadi terlalu dingin dan menjauh dari putrinya. You've got to start living your life again. She doesn't need to lose her father as well.
Markus sendiri yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kematian istrinya dan bertekad untuk mencari kebenaran. Suatu hari, sebuah amplop hitam diselipkan ke bawah pintu rumah persembunyiannya. Saat diperiksa, tidak ada siapapun di luar. Di dalam amplop itu terdapat sebuah flashdisk yang berisikan rekaman video dari seorang pria bernama Roman Korza. Dalam video tersebut, Korza menawarkan kontrak sebesar $10 juta bagi Markus untuk menghabisi pembunuh bayaran terbaik di dunia dengan nomor telepon untuk mengonfirmasi penerimaan kontrak. You will be wired expenses to travel to Tokyo. Upon services rendered, you will be wired $10 million. Markus mengabaikan tawaran itu untuk sementara dan kemudian kembali ke rumah. Ia merayakan ulang tahun Kimberly bersama sang nenek. Kimberly menutup lilin sambil berharap agar ayahnya bisa kembali bahagia. Keesokan harinya, Markus kembali meneliti rekaman kamera keamanan di rumah persembunyiannya. Ia melihat sosok misterius berselubung yang memasuki lorong pada malam kematian Amy. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Markus mengambil senjata dan membukanya. Ternyata yang datang adalah Korza sendiri. Korza langsung masuk dengan tenang dan menyatakan bahwa ia datang untuk mengundang Markus secara pribadi mengambil kontrak tersebut karena ia tahu betapa hebatnya si Markus. Namun Markus menolaknya dengan alasan ingin fokus menyelidiki pembunuhan Amy. Korza kemudian mengingatkannya bahwa $10 juta bisa menjamin masa depan keluarganya. Ia juga menyebut nama target yaitu Draco, sang pembunuh bayaran legendaris yang dianggap mitos di kalangan mereka. Markus penasaran siapa sebenarnya majikan Korza dan mengapa mereka ingin Draco mati, tetapi Korza menolak menjawabnya. Ia hanya meninggalkan kartu pribadinya sebelum pergi. It's the opportunity of a lifetime. We also know a tragic incident took your wife. Word in the community travels fast. And now I know you're focused on tracking your killer. And for that I offer my deepest condolences. I'll be expecting your call. Tak lama setelah itu, Markus mendapat telepon dari rumah sakit. Kimberly dilarikan ke sana karena kondisi jantungnya memburuk. Dokter menyampaikan bahwa Kimberly tidak akan bertahan lama kecuali mendapat transplantasi jantung baru. Saat Kimberly sadar, ia dengan lemah bertanya apakah dirinya akan baik-baik saja. Markus menenangkannya dan berjanji akan selalu ada untuknya. Pada saat itulah Markus mengambil keputusan besar. Ia akhirnya menelepon Korza untuk menerima kontrak. Markus kemudian menemui Giant, sahabat sekaligus mentornya, untuk memberitahu keputusannya. Giant bertanya apakah Markus benar-benar sanggup menghadapi Draco yang sangat sulit ditangkap, tetapi Markus sudah bulat tekadnya. Ia bahkan menceritakan kondisi Kimberly yang membuatnya tidak punya pilihan lain. Giant pun berjanji akan membantunya untuk mencari informasi tentang Draco. Beberapa waktu kemudian, Markus diterbangkan ke Tokyo dan dibawa ke sebuah hotel mewah. Di penthouse, ia bertemu dengan Korza dan diperkenalkan kepada para pembunuh bayaran terkenal lainnya yang juga diundang. Mereka semua sudah siap bersaing demi hadiah besar tersebut. Para pembunuh itu adalah Angus si pembunuh lepas, Asa yaitu mantan agen Mi-6, Cord mantan komandan marinir, Rick Nigel si freelancer, Ren mantan algojo Yakuza, dan Jakari mantan penembak jitu militer. Tak lama kemudian, majikan Korza kemudian muncul melalui layar besar. Ia menolak menyebutkan identitasnya, namun mengatakan bahwa ia menghormati reputasi para pembunuh itu. Satu persatu profil mereka dibacakan. Namun ketika Zakari memutuskan untuk keluar karena tidak ingin ikut dalam permainan mematikan ini, tiba-tiba kepalanya ditembak dan hancur di tempat. See you, mate. About. Saat itulah sang majikan mengungkap identitas aslinya, di mana ia sendiri adalah Draco. Draco menjelaskan bahwa kompetisi ini diciptakan untuk menguji kemampuan para pembunuh terbaik sekaligus mengeliminasi mereka, sehingga hanya dirinya lah yang akan diakui sebagai nomor 1. Ia memberi waktu 24 jam bagi para peserta untuk bersiap sebelum menghadapi dirinya, dengan janji bahwa jika mereka menolak, maka ia sendiri yang akan menghabisi mereka. You could sleep, you could eat, you could work out to your heart's content.
Markus mendapat kamar sendiri dan mulai memeriksa adanya alat penyadap. Tidak lama kemudian Asa datang. Keduanya bernostalgia tentang masa lalu saat mereka saling mencoba membunuh satu sama lain, namun juga mengakui bahwa kini mereka berdua berada dalam posisi harus bersaing. All I know is I need To win. We'll see. Doesn't matter. Death is just a part of life. Keesokan harinya, para pembunuh dikumpulkan kembali untuk minum teh bersama. Draco muncul di layar besar, memberikan penghormatan sekaligus menantang mereka. Namun tak satu pun dari mereka yang menyentuh minuman itu. Markus kemudian menerima telepon dari Kimberly. Ia keluar sebentar untuk berbicara dengan lembut kepada putrinya, menenangkannya bahwa ia akan segera pulang. Okay, sweet dreams. See you very soon. Bye. Asa lalu menyusulnya, di mana awalnya berpura-pura ingin bekerja sama, namun tiba-tiba menyerang Markus karena ia merasa semakin sedikit pesaing, maka peluangnya semakin besar. Pertarungan sengit pun kemudian terjadi. Asa bergerak cepat, namun Markus jauh lebih terampil. Ia akhirnya berhasil menundukkan Asa dengan menghantam tenggorokannya meski tidak sampai menghabisinya. Keesokan paginya, para pembunuh dipanggil ke penthouse lagi. Korza memperlihatkan tumpukan senjata untuk mereka pilih. Markus mendapat giliran pertama untuk bertarung, tetapi Angus menukar posisinya. Angus pun turun lebih dahulu dengan shotgunnya. Draco yang mengenakan topeng menyeramkan mulai berburu. What's going on here? It's a trap. Pertarungan antara keduanya kemudian berlangsung sengit, namun berakhir tragis ketika Draco memotong tangan Angus dan menghabisinya secara brutal. Menyaksikan hal itu, para pembunuh lain menyadari bahwa kompetisi ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga mustahil mereka bisa menang satu lawan satu. Markus lalu mengusulkan agar mereka semua bekerja sama menghadapi Draco dan membagi hadiahnya. Hampir semua setuju kecuali Nigel yang menolak karena ingin hadiah itu untuk dirinya sendiri. Whoa, big fella. It's not my turn. You're a coward. Who's next? One of you has to die, or all of you have to die. Your choice. Cor akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri. Ia turun menggunakan lift dan mulai mencari Draco. Pertarungan brutal kemudian kembali terjadi. Cor menunjukkan kekuatan luar biasa, bahkan sempat hampir mencekik Draco hingga wafat. You're reacting to. Namun Draco yang licik berhasil menggunakan pisau lain untuk menikam Cor berkali-kali hingga akhirnya Cor kehabisan darah dan tewas. Setelah itu Draco bersedia melawan 4 orang sekaligus. Pertempuran pun berlanjut. Asa berhadapan langsung dengan Draco, sementara Markus melawan asisten wanita Draco yang mengenakan riasan wajah dan membawa bilah pisau. Dengan keahlian tinggi, Markus berhasil mengalahkannya.
Sementara itu, Asa sempat mampu mengimbangi Draco, namun akhirnya kalah setelah ditikam dengan pisaunya sendiri dan jatuh tewas. Ren yang menyimpan dendam pribadi karena ayahnya dibunuh oleh Draco akhirnya mendapat kesempatan bertarung. Your tricks and illusions do not work on me. You and I are very much alike. Just like your father, Shugahiro. Killed by your hand. We are nothing alike. Ia hampir berhasil mengalahkan Draco, namun pada akhirnya Draco memotong kedua kakinya dan kemudian menghabisinya. Marcus yang mencari Ren justru bertemu dengan Nigel. Pertarungan sengit pun kemudian terjadi. Nigel lebih besar dan kuat, namun Marcus berhasil menggunakan tekadnya demi Kimberly dan akhirnya menghabisi Nigel dengan menjatuhkannya ke kipas raksasa. Akhirnya, Marcus dan Draco saling berhadapan. Mereka terlibat pertarungan sengit penuh tembakan, jebakan, dan serangan yang membabi buta. This is the last bit of euphoria you'll ever feel. Keduanya sama-sama terluka parah. Saat Marcus hampir menghabisi Draco, Corza muncul dengan pistol menodong kepalanya. Namun bukannya menghabisinya, Corza justru menyuruh Marcus untuk pergi dan memberinya akses ke rekening berisi $10 juta tersebut. Draco lalu mengungkap kebenaran yang mengejutkan bahwa ia membuat kompetisi ini bukan hanya untuk membuktikan dirinya yang terhebat, melainkan untuk mencari sekutu kuat menghadapi organisasi rahasia internasional yang berambisi membentuk tatanan dunia baru. Marcus mendengarkannya, namun memutuskan untuk kembali kepada putrinya terlebih dahulu. Draco berjanji akan menghubunginya lagi. That card will give you access to a bank account in the Caymans. 6 bulan kemudian, Kimberly sudah menjalani transplantasi jantung dan kondisinya kini membaik. Mereka makan bersama dengan bahagia. Namun tiba-tiba Marcus menerima rekaman video baru. Dalam video tersebut terlihat dengan jelas bahwa Giant lah yang sebenarnya membunuh Amy pada malam itu dengan cara mengkloning ponsel Marcus dan menjebaknya agar datang ke lokasi yang salah. Draco kemudian muncul dan mengungkap bahwa Giant kini bergabung dengan kelompok pembunuh internasional bernama The Shamer. Draco pun mengajak Marcus untuk bergabung dengannya melawan organisasi tersebut. Marcus pun kemudian setuju, menandai awal dari pertarungan yang lebih besar di masa depan. Dengan begitu, film pun berakhir. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak ada pekerjaan, uang, atau ambisi yang sebanding dengan harga sebuah nyawa. Keserakahan, tipu daya, dan pengkhianatan pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran bagi siapapun yang terjerat di dalamnya. Di balik aksi dan pertarungan yang penuh darah, cerita ini mengingatkan kita bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi dan mereka yakin hidup dalam lingkaran kekerasan akan selalu dibayangi oleh dendam serta rasa bersalah. Pada akhirnya, hanya keberanian untuk keluar dari lingkaran itu dan memilih jalan yang benar yang mampu membawa seseorang menuju kebebasan sejati.